Tri tuntutan rakyat atau bisa disingkat dengan Tritura adalah 3 tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Aksi Kesatuan Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Selanjutnya diikuti oleh kesatuan-kesatuan aksi yang lainnya seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPPI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia atau KABI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia atau KASI, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia atau KAWI, dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI, serta didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Naiknya jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari Persatuan Politik Indonesia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat. Keadaan politik yang negara menjadi kacau. Keadaan perekonomian makin memburuk di mana inflasi mencapai 16%, sedangkan upaya pemerintah melakukan deflasi rupiah dan kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Ketika gelombang demonstrasi menutup, pembubaran PKI semakin keras. Pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara Indonesia sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Harga barang naik sangat tinggi, terutama bahan bakar minyak atau BBM yang sebelumnya Rp4 menjadi Rp5. Oleh karenanya, pada tanggal 12 Januari 1996, kami dan KPPI melapor ke Kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila yang mendatangi DPR GR menuntut Tritura. Isi Tritura: 1. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Perombakan Kabinet Dwi Kora. 3. Turunkan harga sembako. Tuntutan pertama dan kedua sebelumnya sudah pernah diserukan oleh KAPI, Gestapo atau Kesatuan Aksi Pengamanan Gerakan 30 September, sedangkan tuntutan ketiga baru diserukan saat itu. Tuntutan ketiga sangat menyentuh kepentingan orang banyak. Pada tanggal 21 Februari 1996, Presiden Soekarno mengumumkan reshuffle kabinet. Dalam kabinet itu duduk para simpatisan PKI. Pernyataan ini menyulut kembalinya mahasiswa meningkatkan aksi demonstrasinya. Tanggal 24 Februari 1996, mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru. Dalam insiden yang terjadi dengan resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno, seorang mahasiswa Ari Rahman Hakim meninggal. Pada tanggal 20 Februari 1996, kami bubarkan, namun hal itu tidak mengurangi gerakan mahasiswa untuk menunjukkan tuntutan rakyat atau Tritura. Area demonstrasi yang terjadi menyuarakan maksud dari isi Tritura agar diikuti keluarnya surat perintah 11 Maret 1996 atau Super Semar oleh Presiden Soekarno yang memerintah kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Tokoh-tokoh Tritura itu merupakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI, yaitu 1. Karel Saleh. Karel Saleh merupakan pejuang dan tokoh politik Indonesia yang pernah menjabat sebagai menteri, wakil perdana menteri, dan ketua MPRS antara tahun 1957 sampai 1966. Salah satu pemuda yang menculik Soekarno dan Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok. 2. D.N. Adit. D.N. Adit merupakan ketua PKI yang meninggal akibat dibunuh pada tahun 1965. 3. Letudol Arif. Letudol Arif merupakan tokoh kunci dalam penculikan jenderal-jenderal Angkatan Darat yang diduga akan membentuk Dewan Jenderal oleh PKI dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. 4. Lukman Jotto. Lukman Jotto merupakan Menteri Negara pada masa pemerintahan Soekarno dan Wakil Ketua CCPKI yang sangat dekat dengan D.N. Adit. 5. Ibnu Parna. Ibnu Parna merupakan politisi fraksi PKI, pemimpin Partai Akoma dan aktivis buruh. 6.
Muhammad Arif. Muhammad Arif merupakan pencipta lagu Genjer-Genjer. 7. MH Lukman. MH Lukman merupakan Wakil Ketua CC Partai Komunis Indonesia. 8. Insinyur Sakirman. Insinyur Sakirman merupakan petinggi Politbiro CCPKI dan kakak kandung dari Siswondo Parman, salah satu korban yang diculik meninggal dalam peristiwa G30 SPKI. 9. Brigjen Suparjo. Brigjen Suparjo merupakan Komandan TNI Divisi Kalimantan Barat yang memiliki peran penting dalam peristiwa gerakan 30 September. 10. Sudisman. Sudisman merupakan anggota Politbiro CCPKI. 11. Syam Kamaruzaman. Syam Kamaruzaman merupakan tokoh kunci G30 SPKI dan orang nomor 1 di Politbiro PKI yang bertugas membina simpatisan PKI dari kalangan TNI dan PNS. 12. Letkol Untung Syamsuri. Letkol Untung Syamsuri merupakan Komandan Batalion 1 Jakarta Birawa yang memimpin gerakan 30 September pada tahun 1965. 13. Trubus Sudarsono. Trubus Sudarsono merupakan pematung dan pelukis naratulis Indonesia. 14. Wikana. Wikana merupakan seorang pejuang kemerdekaan Indonesia bersama Khairul Saleh dan Soekarno, termasuk dalam pemuda yang menculik Soekarno dan Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok. Aksi-aksi Tritura. 1. Pembubaran PKI. 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. 3. Penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuasaan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar, seperti KAPPI, KAMI, KAPI. Kemudian muncul pula KABI atau buruh, KASI atau sarjana, KAWI atau wanita, KAGI atau guru, dan lain-lain. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat dalam G30 SPKI. Dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Setelah lahir barisan Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI bertambah meluas. Situasi yang menjurus ke arah konflik politik makin bertambah, panas oleh keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Perasaan tidak puas terhadap keadaan itu mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat yang lebih dikenal dengan sebutan Tritura. Pada 12 Januari 1966 dipelopori oleh kami dan KAPPI. Kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR GR mengajukan 3 buah tuntutan, yaitu 1. Pembubaran PKI, 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, dan 3. Penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Tuntutan rakyat banyak agar Presiden Soekarno membubarkan PKI, ternyata tidak dipenuhi Presiden. Untuk menenangkan rakyat, Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwi Kora menjadi Kabinet 100 Menteri, yang ternyata belum juga memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrawirawa sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrawirawa dengan para demonstran, yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim. Sebagai akibat dari aksi itu, keesokan harinya, yaitu pada tanggal 25 Februari 1966, berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia atau Kogam, yaitu Presiden Soekarno sendiri, kami dibubarkan.
Insiden berdarah yang terjadi ternyata menyebabkan makin parahnya krisis kepemimpinan nasional. Keputusan pembubaran kami dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan ikrar keadilan dan kebenaran yang memprotes pembubaran kami dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan. Perjuangan kami kemudian dilanjutkan dengan munculnya Masa Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI. Krisis nasional makin tidak terkendalikan. Pada itu, mahasiswa membentuk Resimen Arif Rahman Hakim melanjutkan aksi kami. Protes terhadap pembubaran kami juga dilakukan oleh Front Pancasila dan meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali pembubaran kami. Dalam suasana yang demikian, pada 8 Maret 1966, para pelajar dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyerbu dan mengobrak-abrik gedung Departemen Luar Negeri. Selain itu, mereka juga membakar kantor Berita Republik Rakyat Cina atau RRC. Aksi para demonstrasi tersebut menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno. Pada hari itu juga Presiden Soekarno mengeluarkan perintah harian supaya agar seluruh komponen bangsa waspada terhadap usaha-usaha membelokkan jalannya revolusi kita ke kanan, dan supaya siap sedia untuk menghancurkan setiap usaha langsung maupun tidak langsung bertujuan merongrongkan kepemimpinan kewibawaan atau kebijakan presiden serta memperhebat pengganyangan terhadap nekolim serta proyek British Malaysia. 1. Merongrong kepemimpinan kewibawaan atau kebijakan presiden. 2. Memperhebat pengayaan terhadap nekolim serta proyek British Malaysia. Dampak positif Tritura. 1. Perubahan PKI dan organisasinya yang hampir mengancam ideologi bangsa. 2. Pembersihan kabinet Dwi Kora. Dampak negatif Tritura pelanggaran HAM pada masa Orde Baru.